Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan kembali mengajak kalian semua untuk membahas salah satu kisah putri yang kehidupannya terbilang cukup tragis. Dirinya adalah Sophie Dorothea dari Shelley yang seharusnya berakhir menjadi seorang ratu Inggris. Namun nyatanya dirinya harus menjadi tahanan rumah oleh mantan suaminya sendiri sepanjang hidupnya. Penasaran dengan kisah hidupnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadi yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Sophia dari Hanover yang nyaris menjadi Ratu Inggris, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Lahir di Shelley pada tanggal 15 September 1666, Sophia Dorothea adalah satu-satunya putri George William Adipati Brunswick-Lunenburg dari istri morganatiknya Eleanor Desmier de Olbrus, seorang wanita bangsawan Huguenot Prancis. Pernikahan morganatik sendiri secara umum adalah perkawinan antara laki-laki yang berkedudukan tinggi dan seorang wanita yang berstatus lebih rendah. Biasanya, baik mempelai wanita maupun anak-anak dari perkawinannya tersebut tidak memiliki klaim atas hak suksesi, gelar prioritas, atau properti yang dimiliki mempelai pria. Namun lepas dari itu semua, Sophia Dorothea tampaknya tumbuh di lingkungan yang riang dan penuh kasih sayang. Namun, sebagai tambahan, kita tarik benang kehidupan Sophia Dorothea ke belakang. Dia adalah putri dari George William, yang mana ayahnya, Duke George William, seharusnya menjadi suami bagi Putri Sophia dari Hanover, yang mana keduanya masih memiliki hubungan keluarga kerajaan. Namun, ayah dari Sophia Dorothea jatuh cinta dan lebih memilih menikah dengan bangsawan lebih rendah, yang pada akhirnya Sophia dari Hanover dinikahkan dengan adik George William, yakni Ernest Augustus. Jadi, video yang lalu dan video yang kami bahas saat ini juga masih memiliki cerita yang berkesinambungan, karena masih dalam lingkup satu keluarga besar. Baik, kita kembali berfokus pada kisah Sophia Dorothea. Melihat kondisi pernikahan yang morganatik, ternyata ayahnya tetap mentransfer aset besar kepadanya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan peluangnya sebagai calon pengantin yang potensial. Statusnya ditingkatkan dan peluangnya semakin ditingkatkan ketika berdasarkan perintah kekaisaran tanggal 22 Juli 1674 dan sebagai pengakuan atas bantuan militer yang diberikan oleh ayahnya kepada Kaisar Leopold I, ia dan ibunya menerima gelar Countess of Habsburg dan Wilhelmsburg dan hak alodial atas wilayah tersebut. Sophia digambarkan sebagai wanita yang mulai mekar dengan dianugerahi kecantikan dengan mata besar berwarna gelap, rambut coklat keriting, dan kulit porselen. Dia bangga dengan tangan dan kakinya yang mungil, dan dia memiliki semua pencapaian feminim yang dihargai oleh seorang remaja putri pada zamannya. Ketika tiba waktunya dia menikah, pelamar Sophia Dorothea berdatangan termasuk August Frederick, pangeran keturunan Brunswick-Wolfenbüttel, Frederick Charles Adipati Württemberg-Wienerthal, Maximilian II Immanuel, pemilih Bavaria, dan Raja Charles XI dari Swedia. Pada awalnya, orang tuanya menyetujui pernikahan antara Sophia Dorothea dengan pangeran keturunan Brunswick-Wolfenbüttel yang merupakan putra tertua dari kerabat jauh mereka, Anthony Ulrich, Adipati Brunswick-Wolfenbüttel, yang dulunya juga telah mendukung hubungan cinta antara George William dan Eleanor dari permulaan. Pertunangan tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Desember 1675. Namun, calon pengantin pria terluka parah dalam pengepungan Pillsburg pada tanggal 9 Agustus 1676 dan tak lama kemudian sang calon suami tersebut meninggal dunia.
Setelah kematian tunangan putrinya, George William memiliki ide untuk menjodohkan putri sematawayangnya dengan putra saudaranya. Dia awalnya mendekati adik laki-lakinya Ernest August, yakni Elector Brunswick-Lüneburg, untuk mengatur pernikahan antara Sophia Dorothea dan putra sulung Ernest August, yakni George Louis, yang disinyalir akan menjadi calon Raja George I dari Inggris Raya. Namun, baik saudara laki-lakinya maupun saudara iparnya, yakni Sophia dari Pfalz, merasa was-was dengan usulan perjodohan tersebut karena keadaan kelahiran Sophia Dorothea. Namun, beberapa sejarawan juga berpendapat keengganan Sophia dari Pfalz, atau nantinya biasa dikenal dengan nama Sophia dari Hanover, untuk menikahkan putranya dengan Sophia Dorothea juga tidak lepas dari dendam lama yang mana dirinya dulu sempat ditolak oleh ayah dari Sophia Dorothea itu sendiri. Walaupun menurut sejarawan ini masih sekedar dugaan. Setelah putrinya ditolak, George William memutuskan untuk meningkatkan status Sophia Dorothea dan ibunya. George William menyatakan bahwa Eleanor adalah istri sahnya dan upacara pernikahan kedua diadakan di Selly pada tanggal 2 April 1676. Kemudian 22 hari setelahnya, pada tanggal 24 April, Eleanor dan Sophia Dorothea menjadi sah dengan status barunya sebagai istri dan anak sah bagi George William. Perubahan status keabsahan pernikahan orang tua Sophia membuat kerabat George William memikirkan ulang mengenai ide pernikahan antara kedua anak mereka. Dengan perjanjian yang ditandatangani pada 13 Juli 1680, keluarga penguasa Lüneburg mengakui Eleanor sebagai adipati wanita Brunswick dan Sophia Dorothea sebagai putri Brunswick-Lüneburg-Celle dengan semua hak kelahirannya. Orang tua George Louis pun akhirnya menyetujui usulan persatuan putra mereka dengan Sophia Dorothea. Padahal, di lain pihak, Sophia Dorothea dan ibunya sendiri menolak rencana pernikahan tersebut. Namun, tanpa mendengar protes istri dan putrinya, George William melanjutkan pengaturan pernikahan putrinya. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 21 November 1682. Namun bisa dibilang pernikahan tersebut gagal total. George Louis dan ibunya, Sophia dari Pfalz, tetap memandang rendah terhadap Sophia Dorothea, percaya bahwa fakta kelahiran dan perilakunya tetap tidak sepadan dengan keduanya. George Louis memperlakukan istrinya dengan dingin dan sering memarahinya karena kurangnya etiket. Keduanya bertengkar keras dan sengit. Namun demikian, mereka berhasil menghasilkan dua anak, yakni George Augustus yang merupakan calon Raja George II dari Inggris Raya yang mana lahir pada tanggal 30 Oktober 1683, dan Sophia Dorothea, yakni calon permaisuri di Prusia yang lahir pada 16 Maret 1687. Setelah melakukan tugasnya dalam mengamankan garis keturunan, George Louis mulai bersenang-senang dengan seorang simpanan yang bernama Melusine von der Schulenburg dan mulai mengabaikan istrinya. Sebenarnya, perselingkuhan suaminya sudah berlangsung sejak Sophia mengandung putrinya, sehingga beberapa kali ia jatuh sakit dan dokter juga khawatir kesehatannya yang sering menurun akan mengganggu kesehatan anak dalam kandungannya. Namun, walau begitu, suaminya tetap melanjutkan perselingkuhannya. Bahkan, dirinya pada akhirnya memiliki 3 anak dengan gundiknya tersebut. Orang tuanya memintanya untuk lebih berhati-hati terhadap simpanannya karena khawatir akan mengancam pembayaran yang amat besar yang akan diterimanya sebagai bagian dari mahar dan warisan Sophia Dorothea dari ayahnya. Perselingkuhan suaminya yang telah diketahui banyak orang, Sophia pun bermaksud mengadu pada orang tuanya. Namun sayang, kedua orang tuanya malah menyuruh Sophia untuk lebih berusaha dalam mencari perhatian pada suaminya. Hingga sekitar tahun 1690, Sophia Dorothea bertemu kembali dengan Pangeran Swedia Philip Christoph von Koenigsmark yang dia kenal di masa kecilnya. Pada awalnya, pertemuan mereka berlangsung singkat dan sporadis, tetapi hal ini mungkin berubah pada tahun 1691. Awalnya, kedekatan mereka luput dari perhatian, namun akhirnya preferensi yang ditunjukkan Sophia Dorothea terhadap Koenigsmark menimbulkan kecurigaan. Pada tahun 1694, rumor memenuhi istana Hanoverian bahwa mereka menjalin hubungan cinta. Setelah pertengkaran sengit dengan suaminya,
Sofia Dorothea mengunjungi orang tuanya di Celle pada musim semi tahun 1694 dengan harapan dapat membujuk mereka untuk mendukung pemisahan resminya dari suaminya. Namun, George William dan Eleanor menentangnya. Ayah Sofia Dorothea sedang berperang melawan Denmark dan Swedia dan bergantung pada bantuan saudaranya. Dia mengirim putrinya kembali ke Hanover. Pada musim panas 1694, Sofia Dorothea bersama dengan Koningsmark merencanakan pelarian, berharap menemukan perlindungan di Wolfenbüttel di bawah perlindungan Duke Anthony Ulrich. Kontes Clara Elizabeth von Platen, mantan simpanan Pangeran Ernest August yang mana adalah ayah iparnya, pada bulan Januari 1694 telah mencoba membujuk Koningsmark untuk menikahi putrinya Sophia Charlotte, tetapi Koningsmark menolak. Tersinggung, dia mengungkapkan kepada Pangeran George Louis, yakni suami Sofia Dorothea, tentang hubungan cinta antara istrinya dan Koningsmark, serta rencana mereka untuk melarikan diri. Pada malam 11 Juli 1694, setelah pertemuan dengan Sofia Dorothea di Lane-Sols, Koningsmark menghilang tanpa jejak. Tampaknya dia dibunuh atas perintah dari suaminya George Louis atau ayah mertuanya Ernest August, dan tubuhnya yang dibebani dengan batu dibuang ke sungai Lane. 4 anggota istana Ernest August dikatakan melakukan pembunuhan tersebut, dan salah satu dari mereka, Don Niccolo Montalbano, menerima 150.000, sekitar 100 kali lipat gaji tahunan pejabat dengan bayaran tertinggi. Tidak ada jejak Koningsmark yang pernah ditemukan. Pada tahun 2016, pekerja konstruksi yang memasang lift di Lane-Sols menemukan tulang manusia di dalam sebuah lubang. Ini pada awalnya diasumsikan sebagai sisa-sisa Koningsmark, namun pemeriksaan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Pangeran Louis menuntut pemisahan yang sah dari istrinya dengan menyebut istrinya sebagai satu-satunya pelaku yang berselingkuh. Selama proses perceraiannya, ia menahan Sofia Dorothea di Kastil Leone. Pada tanggal 28 Desember 1694, pembubaran pernikahan diumumkan dan Sofia Dorothea dinyatakan sebagai pihak yang bersalah karena meninggalkan suaminya dengan niat jahat. Dia dilarang menikah lagi atau bertemu anak-anaknya lagi. Namanya dihapus dari dokumen resmi, gelar putri pemilihannya dicabut, dan gereja-gereja di Hanover tidak lagi menyebutkan namanya dalam doa. Setelah perceraian, George Louis mengirimnya ke Alden House, sebuah rumah megah di Lunenburg Hall yang berfungsi sebagai penjara sesuai dengan statusnya. Atas perintah mantan suaminya dan persetujuan ayahnya, Sofia Dorothea dipenjara seumur hidup. George Louis menyita aset yang dibawanya ke dalam pernikahan dan memberinya tunjangan tahunan. Di awalnya, dia menerima 8.000 untuk dirinya sendiri dan istananya, yang kemudian dinaikkan menjadi 28.000, jumlah yang dibayarkan oleh George Louis dan ayahnya George William dengan jumlah yang sama. Dia ditahan di sayap utara kastil, sebuah bangunan setengah kayu berlantai 2 dan dijaga 24 jam sehari oleh 40 orang bersenjata. 5 hingga 10 diantaranya bertugas pada satu waktu. Surat dan kunjungannya dikontrol dengan ketat, meskipun ibunya memiliki hak berkunjung yang tidak terbatas. Sejauh yang diketahui, dia tidak pernah berusaha melarikan diri. Awalnya, Sofia Dorothea hanya diperbolehkan berjalan tanpa pendamping di dalam halaman mansion. Kemudian dia diizinkan memasuki taman dengan penjagaan. Setelah 2 tahun pertama, dia diizinkan melakukan perjalanan dengan pengawasan hingga 2 km di luar tembok. Masa tinggalnya di Alden terhenti beberapa kali karena perang atau ketika renovasi kediaman sedang berlangsung. Selama masa ini, dia dipindahkan di Kastil Celle atau ke Essel. Rombongannya terdiri dari 2 wanita yang menunggu, beberapa pelayan kamar, dan staf rumah tangga dan dapur lainnya. Semuanya dipilih karena kesetiaan mereka kepada Hanover. Setelah dipenjara, Sofia Dorothea dikenal sebagai Duchess of Alden. Pada awalnya dia sangat apatis dan pasrah pada nasibnya. Namun beberapa tahun kemudian dia mencoba untuk mendapatkan pembebasannya. Setelah mantan ayah mertuanya meninggal pada tahun 1698, dia mengirimkan surat belasungkawa kepada mantan suaminya, meyakinkan bahwa
Dia berdoa untuknya setiap hari dan memohon agar suaminya berlutut untuk memaafkan kesalahannya. Dia akan selamanya berterima kasih kepadanya jika dia mengizinkannya melihat kedua anaknya. Dia juga menulis surat belasungkawa kepada Electress Sophia, mantan ibu mertuanya, menyatakan bahwa dia hanya menginginkan mencium tangan yang mulia sebelum saya mati. Baik George Louis maupun Sophia tidak menanggapinya. Ketika ayah Sophia Dorothea berada di ranjang kematiannya pada tahun 1705, dia ingin melihat putrinya untuk terakhir kalinya untuk berdamai dengannya, tetapi menteri utamanya, Count Bernstorff, keberatan dengan alasan bahwa pertemuan tersebut dapat menyebabkan masalah diplomatik dengan Hanover. George William meninggal tanpa melihat putrinya. Sophia Dorothea dikenal karena tindakan amal yang signifikan selama dia di penjara. Setelah kebakaran hebat di Alden pada tahun 1715, dia menyumbangkan sejumlah besar uang untuk pembangunan kembali kota. Kematian ibunya pada tahun 1722 meninggalkan Sophia Dorothea sendirian. Ketika putri Sophia Dorothea yang saat itu telah menjadi ratu di Prusia melakukan perjalanan ke Hanover pada tahun 1725 untuk menemui ayahnya, saat itu mantan suaminya telah menjadi Raja George I dari Inggris Raya. Sophia Dorothea yang tahu akan jadwal kunjungan putrinya tersebut sengaja berpakaian lebih baik dari biasanya, menunggu setiap hari di jendela kediamannya, berharap putrinya akan melewati rumah tahanannya hingga dirinya dapat melihatnya. Namun ternyata sia-sia karena itu tidak pernah terjadi. Sophia Dorothea menjadi kelebihan berat badan dan sering terserang demam pilek dan gangguan pencernaan. Pada awal tahun 1726, dia menderita stroke. Pada bulan Agustus tahun itu dia pergi tidur karena sakit perut yang parah dan menolak semua makanan dan pengobatan. Dia meninggal saat sebelum tengah malam pada 13 November 1726 dalam usia 60 tahun. Otopsi mengungkapkan gagal hati dan oklusi kandung empedu karena 60 batu empedu. Mantan suaminya memasang pengumuman di The London Gazette yang menyatakan bahwa Duchess of Alden telah meninggal, tetapi dia melarang berkabung di London atau Hanover. Dia sangat marah ketika mendengar anggota pengadilan putrinya di Berlin mengenakan pakaian hitam. Para penjaga di Alden menempatkan mayat Sophia Dorothea di peti mati dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Pada bulan Januari 1727, perintah datang dari London agar dia dimakamkan tanpa upacara apapun di pemakaman Alden, yang tidak mungkin dilakukan setelah berminggu-minggu hujan lebat. Peti mati itu dibawa kembali ke ruang bawah tanah dan ditutup dengan pasir. Baru pada bulan Mei 1727, Sophia Dorothea dimakamkan secara diam-diam pada malam hari di samping orang tuanya di Stalkirtle di Celle. George I meninggal 4 minggu kemudian ketika dia mengunjungi Hanover. Baiklah, itu adalah cerita hidup yang cukup singkat dari Sophia Dorothea dari Celle yang memiliki akhir hidup yang cukup tragis karena menjadi tahanan dari mantan suaminya sendiri. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif, dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.